Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rangkuman bab 3, sejarah lahirnya Daulah Turki Utsmani. A. Munculnya Daulah Turki Utsmani. Sejak zaman dahulu di sebelah barat gurun pasir Gobi ada suku yang bernama Turki. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Pada saat perkembangan periode Islam, mereka dikalahkan oleh bangsa Tartar. Maka mereka pindah ke barat sampai laut. Bangsa Turki terbagi dalam berbagai suku. Di antaranya yang terkenal adalah suku Kayi. Suku ini terbagi menjadi 24 subsuku. Dalam subsuku tersebut, lahirlah sultan pertama dari dinasti Turki Utsmani yang bernama Utsman. Munculnya kerajaan Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah, di utara Laut Kaspia. Mereka termasuk suku Kayi, salah satu dari suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol yang berupaya menyerang Turkistan dan Iran pada abad ke-13 Masehi. Pada saat itu, Genghis Khan mengusir orang-orang Turki dari Khurasan dan sekitarnya. Kakeknya Utsman yang bernama Sulaiman bersama pengikutnya bermukim di Asia Kecil. Pada awalnya, Genghis Khan memimpin pemimpin Mongol menyerang Tiongkok 1213 Masehi, menduduki Beijing 1218 Masehi, dan menjarah wilayah Turkistan berbatasan dengan kekuasaan Khawarizmi. Dan Khawarizmi terletak di Oxus bawah, merupakan wilayah pertanian yang cukup subur. Wilayah itu sudah memiliki tradisi lama, sejak sebelum Masehi dan masuk ke wilayah Islam ketika gubernur Khurasan Qutaibah bin Muslim mendudukinya pada 93 Hijriyah atau 712 Masehi. Sulaiman kemudian berusaha memasuki wilayah Syam atau Suriah setelah merasa aman dari ancaman bangsa Mongol. Namun, nasib tragis menimpanya dengan datangnya banjir dan menenggelamkannya ketika ia menyeberangi sungai Eufrat, dekat dengan kota Aleppo. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani tak dapat dilepaskan dari Bernard Sultan Alauddin II yang merasa bergembira atas kepemimpinan Utsman, yang senantiasa meneruskan kebijakan ayahnya Ertugrul. Ertugrul mempunyai putra yang bernama Utsman, lahir pada tahun 1258 Masehi. Dari Utsman inilah diambil nama baik Kerajaan Utsmani. Ketika Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1280 Masehi, Utsman menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa itu atas persetujuan Sultan Alauddin II. Kemudian ia memindahkan ibu kotanya ke Melangenon. Sebagai rasa simpati itu, Sultan Alauddin II memberikan banyak hak istimewa, di samping mengangkatnya menjadi seorang gubernur. Sultan menambahkan kepada Utsman wilayah yang ditaklukkan dari wilayah Bizantium. Utsman juga diberi kewenangan untuk mencetak dan diberi gelar Bey. Bey adalah gelar untuk kepala suku. Secara tradisional dipakai untuk kepala suku-suku kecil dan gelar itu menunjukkan sebagai pangeran. Bangsa Mongol telah menghancurkan Baghdad sekitar tahun 1299 Masehi. Dan pada tahun 1258 Masehi, dipimpin oleh Ghazi Khan, Mongol menyerang wilayah Seljuk Rum. Sehingga Sultan Alauddin II merasa takut dan meminta bantuan ke Bizantium. Tapi tak dihiraukan dan akhirnya ia meninggal dalam peperangan menghadapi bangsa Mongol. Hal itu menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan di wilayah bekas kekuasaan Seljuk dan kemudian dimanfaatkan oleh Utsman untuk memerdekakan diri. Bahkan wilayah Seljuk Rum menjadi miliknya dengan berbayatnya para penguasa Seljuk kepadanya. Rakyat terdiri atas berbagai kelompok juga ikut memberi bayat kepada Utsman dan meminta perlindungan kepadanya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1300 Masehi. Dengan demikian berdirilah kerajaan Utsmani dan Utsman sebagai pemimpin dengan gelar Padishah Alu Utsman, Raja Keluarga Utsman. Ibu kota kekuasaan kerajaan Utsmani pertama kali adalah Qurrah Hishyar, sebuah kota Bizantium yang ditaklukkan oleh pasukan Utsmani. Kerajaan Utsmani berdiri di atas sendi-sendi persatuan suku Turki yang beragama Islam dan beraliran Sunni. Kekuasaan Utsmani bertambah dengan adanya pasukan perang yang berjuang atas nama Allah. Anggotanya terdiri dari persaudaraan Tarekat Bestesi Veli. Tahun 1337 Masehi, Utsman sendiri diambil menantu oleh guru Tarekat Sufi, Syekh Udabali, diberi gelar Al-Ghazi, yang dinasihati supaya berjuang terus pada jalan Allah di tanah Rum. Para ikon Tarekat beranggotakan para saudagar kaya yang membantu fakir miskin. Mereka Daulah Turki Utsmani dan amanah kekuasaan. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan Islam yang besar yang menjadi tumpuan harapan bagi dunia Islam. Kekuasaan adalah amanah yang ditunaikan oleh penguasa Muslim saat itu, di mana negeri-negeri Islam sedang mengalami perpecahan. Dengan muncul kerajaan Turki Utsmani, amanah dapat ditunaikan dengan baik sehingga Islam kembali menunjukkan keperkasaan dan menyambung kemegahan masa lalu. Sampai pada akhir masa pemerintahan Turki Utsmani, Islam masih tetap berkembang dengan baik. Bahkan Islam berkembang tidak hanya di negeri Turki, melainkan meluas sampai ke seluruh negeri yang menjadi kekuasaannya termasuk sampai ke Eropa Timur. Pada masa awalnya, kerajaan Turki Utsmani
hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Utsmani menjadi kerajaan yang besar dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Sehingga setelah Utsman meninggal pada 1326 Masehi, putranya Orkan naik tahta pada usianya 42 tahun. Pada masanya, tentara Islam pertama kali masuk Eropa, Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Pertama, tentara Sipahi yang mendapat gaji setiap bulan. Kedua, tentara Hazeb yang digaji pada saat mendapatkan ghanimah. Ketiga, Janissary direkrut pada saat berumur 12 tahun, dididik dengan disiplin tinggi. Pada masa Orkhan ini, Bursa, sebuah kota di tepi Laut Marmara, dapat dikuasai pada tahun 1324 Masehi, sehingga penduduk kota itu berbondong-bondong masuk Islam. Orkhan sebagai pengganti Utsman, ia memindahkan ibu kota ke Bursa pada tahun 1326 Masehi. Setelah Utsman meninggal pada masa Orkhan, ia mendapat amanah lagi, yaitu wilayah kerajaan Utsmani bertambah lagi dengan masuknya wilayah Turkmen ke pangkuannya. Orkhan juga berhasil mendudukan kota Nirsea tahun 1331 Masehi, Nikomedia tahun 1337 Masehi, dan Skutari di daratan Asia Kecil pada tahun 1338 Masehi. Kemudian pada tahun 1345 Masehi, Orkhan berhasil mendudukan Karasi yang mengontrol wilayah antara Teluk Ademeret dan Saitus yang dapat mencapai Laut Marmata. Siapa saja para penguasa Daulah Turki Utsmani? Para penguasa kerajaan Utsmani yang pada awalnya bergelar Padishah, lalu Sultan, dan kemudian ditambah lagi dengan Khalifah, berjumlah 38 orang. Mereka memerintah selama 625 tahun, yaitu mulai 1299 sampai 1924 Masehi. Masa pemerintahan Utsmani yang cukup panjang itu dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu 1299 sampai 1402 Masehi. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan kerajaan Utsmani sejak masa Utsman I, yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Namun, gerak maju langkah Utsmani ini dibendung oleh kekuatan Timur Leng yang dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402 Masehi. Berikut ini sultan yang berkuasa pada periode ini. Nama sultan yang pertama yaitu Utsman I, masa kekuasaannya 1299 sampai 1326 Masehi. Sultan yang kedua yaitu Orkan, masa kekuasaannya 1326 sampai 1359 Masehi. Sultan yang ketiga yaitu Murad I, masa kekuasaannya 1359 sampai 1389 Masehi. Sultan yang keempat yaitu Bayezid I, masa kekuasaannya 1389 sampai 1402 Masehi. Periode kedua yaitu 1403 sampai 1566 Masehi dimulai dari masa transisi karena perebutan kekuasaan di antara anak-anak Bayezid I yang diakhiri dengan kemenangan Muhammad atas saudara-saudaranya. Berikut sultan yang berkuasa pada periode ini. Sultan yang pertama yaitu Muhammad I, masa kekuasaannya 1403 sampai 1421 Masehi. Sultan yang kedua yaitu Muluk II, masa kekuasaannya 1421 sampai 1444 Masehi. Sultan yang ketiga yaitu Muhammad II Al-Fatih, masa kekuasaannya 1444 sampai 1446 Masehi. Sultan yang kedua Murad II, masa kekuasaannya 1446 sampai 1451 Masehi. Ia menjabat yang kedua. Sultan yang kelima yaitu Muhammad II Al-Fatih, masa kekuasaannya 1451 sampai 1481 Masehi, menjabat yang kedua. Sultan yang keenam yaitu Bayezid II, masa kekuasaannya 1481 sampai 1512 Masehi. Sultan yang ketujuh yaitu Salim II, masa kekuasaannya 1512 sampai 1520 Masehi. Sultan yang kedelapan yaitu Sulaiman I Al-Kanuni, masa kekuasaannya 1520 sampai 1566 Masehi. Periode ketiga yaitu 1566 sampai 1703 Masehi. Kerajaan Utsmani hanya mampu bertahan agar tidak hancur, namun tak ada perkembangan kemajuan dalam perluasan wilayah yang cukup berarti. Khalifah yang keenam yaitu Utsman II, masa kekuasaannya 1618 sampai 1622 Masehi. Khalifah yang ketujuh yaitu Mustafa I, masa kekuasaannya 1622 sampai 1623 Masehi, menjabat yang kedua. Khalifah yang kedelapan yaitu Murad IV, masa kekuasaannya 1623 sampai 1640 Masehi. Khalifah yang ke-9 yaitu Ibrahim I, masa kekuasaannya 1640 sampai 1648 Masehi. Khalifah yang ke-10 yaitu Muhammad IV, masa kekuasaannya 1648 sampai 1687 Masehi. Khalifah yang ke-11 yaitu Sulaiman II, masa kekuasaannya 1687 sampai 1691 Masehi. Khalifah yang ke-12 yaitu Ahmad II, masa kekuasaannya 1691 sampai 1695 Masehi. Khalifah yang ke-13 yaitu Mustafa II, masa kekuasaannya 1695 sampai 1703 Masehi. Periode keempat yaitu pada tahun 1703 sampai 1839 Masehi. Kerajaan Utsmani mengalami kemunduran dengan wilayah yang menyempit.
Berikut ini para khalifah yang berkuasa pada periode ini. Khalifah yang pertama yaitu Ahmad III, masa kekuasaannya 1703 Masehi sampai 1730 Masehi. Khalifah yang kedua yaitu Mahmud I, masa kekuasaannya 1730 sampai 1754 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman III, masa kekuasaannya 1754 sampai 1757 Masehi. Khalifah yang keempat yaitu Mustafa III, masa kekuasaannya 1757 sampai 1774 Masehi. Khalifah yang ke-8, masa kekuasaannya 1808 sampai 1839 Masehi. Periode kelima yaitu pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi, melanjutkan dengan pembaruan di bidang politik, administrasi, dan kebudayaan hingga Kerajaan Utsmani runtuh pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi republik di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.